Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kami akan mempresentasikan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah awalnya adalah Islam sudah ada di Indonesia sejak awal sekali. Bahkan pada tahun 1267 sudah berdiri kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai di Nusantara. Dan di Jawa telah ditemukan nisan seorang beragama Islam atas nama Fatimah binti Maimun yang bertanggal tahun 1082. Namun, selama ratusan tahun lalu, Islam tidak bisa menyebar dan dia hanya terbatas di peluk di kota-kota pelabuhan saja. Dan baru pada tahun 1400-an Islam berkembang secara pesat dan mulai banyak didirikan kerajaan-kerajaan Islam. Berkembanglah Islam di Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Fenomena ini mengundang banyak penelitian dan beberapa sejarawan mengemukakan teori yang menjelaskan bagaimana akhirnya Islam bisa menyebar di Nusantara. Ada berbagai teori persebaran Islam yang dicetuskan para sejarawan. Berikut adalah 4 teori yang paling dipercaya dan dicetuskan oleh sejarawan-sejarawan terkenal. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Tiongkok oleh Slamet Muljana. Teori ini berpendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan para saudagar Tiongkok yang saat itu banyak yang beragama Islam. Tak kalah penting adalah kunjungan dari Laksamana Cheng Ho atau Zheng He, seorang laksamana dinasti Ming yang beragama Islam dan diiringi oleh banyak pengiring yang juga beragama Islam. Teori ini juga berpendapat bahwa Wali Songo merupakan para keturunan saudagar Tionghoa. Teori ini berlawanan dengan pandangan umum bahwa Wali Songo adalah keturunan orang Arab atau Asia Tengah. Karena kontroversi ini, buku Slamet Muljana pernah dilarang di masa pemerintahan Soeharto. Teori Cina atau teori Tiongkok ini bila dilihat dari beberapa sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat dapat diterima. Bahkan menurut sejumlah sumber lokat tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Yang kedua, teori Persia oleh Umar Amir Hussein dan Husain Jaidiningrat. Berdasarkan teori ini, Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah Persia. Teori ini dibuat karena adanya adat dan budaya tabui di Minangkabau. Namun, teori ini memiliki kelemahan, karena pada masa itu, Iran bukanlah tempat persebaran agama Islam. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya, peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan Tabwid atau Tabuk di daerah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Kesamaan selanjutnya, nisan pada makam Malik Sahih dan Malik Ibrahim dipesan dari Gujarat, dan terdapat pengakuan umat Islam terhadap Muzhab Syafi'i dari Malabar. teori Gujarat oleh Snook Hurkronch dan J. Pitnapel. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh saudagar dan ulama dari Gujarat, India, serta juga dari wilayah pelabuhan lain di India seperti Malabar dan Bengala. Teori ini berdasarkan bahwa Islam di Indonesia yang berkembang di masa awal abad 15 ini
sama dengan Islam yang berkembang di India, yaitu Islam yang bercorak sufistik, dipengaruhi aliran sufi. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, karena umat muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Sejarah awal mula masuknya Islam di Nusantara menurut teori ini ditandai oleh hubungan dagang saudagar Gujarat dengan penduduk Indonesia. Telah lama terjalin melalui jalur perdagangan Indonesia, Kambai, Timur Tengah, Eropa. Batu nisan yang tertancap di makam Sultan Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai 1297 dan Maulana Malik Ibrahim yang diklaim mempunyai kemiripan dengan corak batu nisan yang berada di Gujarat. Yang keempat, teori Arab oleh Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Berdasarkan teori ini, Islam masuk pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera melalui para ulama dari Damaskus, Syria, yang merupakan pusat dinasti Umayyah. Teori ini didukung fakta bahwa mazhab yang populer di Indonesia, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i, yang juga populer di Arab dan Mesir. Kemudian, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamkan, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang Arab, bukan dari hanya sekedar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafah yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Walaupun dari kesempatan teori ini tidak dapat titik ketemu dan selalu ada kelemahannya di setiap teori maupun mempunyai persamaan dagangannya, kini Islam sebagai agama yang dikembangkan di Indonesia melalui jalan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.